fa in arada fisolan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihim. Ketika kedua orang tuanya, bapak ibunya anak yang nyusu ini berkeinginan ingin fisolan, nyape, misah bayi dari air susu ibu, itu harus antarodin minhuma, harus saling ridho. Kalau ingin gampang disape itu harus antarodin minhuma, saling ridho. Yang kedua, watasyawurin, saling rembukan, saling musyawarah. Gimana mas, sampean setujunya usia berapa? Usia 12 bulan, apa 17 bulan disapnya, apa 1 tahun setengah atau 1 tahun 8 bulan, pokok jangan sampai lebih dari 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun berapa bulan dari kelahiran? 24 tahun. 24 bulan itu berarti 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholahi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak mustajab. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membaca kitab Muhtarul Hadis Asy-Syarif, hadis-hadis mulia terpilih, hadis yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rawahul Baihaqi. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbud dunya, cinta dunia. Kalau lafadz dohirnya seperti itu. Kita ketahui Kanjeng Nabi kalau dawuh itu meskipun dawuhnya singkat tapi mengandung makna yang banyak. Namanya bahasa ijaz. Kalam ijaz itu ringkas tapi mengandung makna yang variabel, yang lengkap. Semua sisi kena semua. Hubbud dunya, bahasa dohironnya kalau kita terjemah secara lafziyah, hubbud dunya, cinta dunia. Ra'su kulli khoti'atin, kepalanya setiap perbuatan salah kepada Allah. Pokoknya perbuatan salah itu hubbud dunya. Bahasa hubbu, sekarang kita membahasakan atau mengartikan hubbu. Hubbu itu cinta itu apa? Mayalanul qalbi ilaiha warraghbatu fiha. Condongnya hati kepada itu dan demennya hati
di dalamnya, masuk ke dalamnya, namanya hubbu. Kalau ad-dunya, dunia sendiri definisinya itu apa? Dunia itu kalau secara lafziyah, makna zahirnya kerendahan. Disebut sumiat dunia. Kenapa kok dunia itu disebut dunia? Li'anna adyanat ilaika, karena membikin rendah derajatmu, martabatmu, makanya disebut dunia. Terus yang dimaksud dunia itu seperti apa? Kulluma asghala anillah, segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati sehingga jauh kepada Allah, segala sesuatu yang dapat membuat hati sibuk sehingga hati kita lupa kepada Allah, itu namanya dunia. Kalau secara bahasa Indonesia, kalau sudah bilang dunia identik cuma harta benda, tapi secara lafaz bahasa Arab, dunia itu bukan hanya harta. Karena pengertian aslinya dunia adalah kulluma asghala anillah, segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati sehingga lupa kepada Allah, sehingga semakin jauh kepada Allah, ini namanya dunia. Disebut dunia karena membuat rendah jati diri kita. Kita kalau sudah terjerumus, ya terjerumus jurang neraka, meninggalkan ibadah, meninggalkan taat kepada Allah. Makanya dunia itu apa saja, bisa masuk harta, masuk perempuan, masuk tanah, masuk rebutan rumah, rebutan warisan, rebutan tanah, terus rebutan pacar, misalnya rebutan istri, masuk. Gara-gara berantem tentang itu, akhirnya melakukan maksiat kepada Allah, akhirnya konflik, akhirnya pertikaian, permusuhan terjadi. Makanya pusat, bahasa roksu ini kan kepala, pusat atau asas, pondasi, pondamen, wasabab, faktor penyebab orang itu berbuat kesalahan kepada Allah, awalnya dari hubud dunia. Gara-gara kita cinta HP, kita maksiat lewat HP. Gara-gara kita cinta perempuan, kita maksiat lewat perempuan. Gara-gara kita cinta harta, kita maksiat lewat harta kita. Itu namanya pusat. Bahasa Nabi kenapa kok membahasakan hubbu? Kok tidak langsung dunia gitu, langsung dunia adalah pusat segala macam perbuatan maksiat. Kenapa kok masih diembel-embeli bahasa cinta dunia? Berarti bahasa cinta dunia itu memang aslinya menjadi faktor penyebab hancurnya manusia itu, tapi tidak bisa mencabut rasa cinta dari hatinya setiap orang yang Allah ciptakan. Hanya segelintir, hanya orang yang mampu tidak mencintainya. Bahasa cinta ini apakah kita tidak boleh kerja? Ya salah kalau ngomong kayak gitu. Kanjeng Nabi aja kerja kok. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa layakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Semua utusan yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad pun semuanya makan. Kalau makan berarti harus kerja, jalan di pasar, jualan di pasar, beli sesuatu, belanja sesuatu di pasar, demi kebutuhan ekonominya menghidupi anak istri. Makanya di Al-Quran juga ada ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal akhiratmu, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Kita tetap harus kerja untuk menafkahi anak istri kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kelas Nabi biasa semuanya berkasab bekerja. Nabi pernah jadi karyawan pengembala kambing, pernah jadi karyawan Siti Khadijah menjualkan dagangannya, bersama Abu Thalib pamannya kan, membawakan dagangan Siti Khadijah kan. Jadi bahasa kalau di Ihya itu atau di kitab Minausaniyah, terus orang zuhud itu gimana? Apakah orang zuhud itu harus fakir? Ya tidak. Yang dimaksud orang zuhud, bahasa geding dunia, benci dunia, itu bukan kita terus meninggalkan dunia 100%.
Karena itu tidak bisa layan zaul hubba min qulubil aksarin, tidak bisa mencabut rasa cinta dari kebanyakan manusia. Dan setiap manusia hatinya sudah Allah setempel pasti cinta dunia. Makanya di Al-Quran ada ayat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya setiap manusia itu lasyadid, sangat lihubbil khairi, mencintai khair. Khair di situ tafsirannya ilmal, harta. Tidak bisa, karena itu otomatis buatan Allah. Tapi kita diajari sama Kanjeng Nabi zuhud. Jadi orang zuhud itu tidak harus fakir miskin. Orang zuhud itu tidak harus kaya. Orang zuhud itu tidak harus dia itu fakir atau tidak punya apa-apa, tidak kerja. Orang kaya pun bisa dikatakan orang yang zuhud. Ketika apa? Ketika isinya dunia tidak masuk ke hatinya. Tanda-tanda orang itu, katanya guru saya Syekh Nawawi Abdul Jalil Al-Maufulah, tanda-tanda seseorang itu isinya dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ketika dunia itu tiada, dia tidak susah. Dan ketika dunia itu ada, dia tidak bangga. Ketika Allah karuniai anugerah, dia tidak bangga, tidak terlalu berfoya-foya. Tapi ketika Allah cabut, Allah tahan, Allah kurangi, dia hatinya juga tidak sedih. Itu namanya orang zuhud. Punya, tidak bangga, tidak punya, ya tidak susah. Jadi orang zuhud itu tidak harus fakir, orang kaya pun bisa. Nah, contohnya orang kaya yang zuhud itu, misal mobilnya tabrakan, punya mobil mewah, tapi tidak sedih hatinya, memang waktunya berarti. Contohnya kayak gitu. Berarti dunianya tidak masuk ke dalam hatinya, tidak terlalu dihebohkan rasa kecintaannya. Mungkin gara-gara urusan cinta terlalu itu, akhirnya menjadi roksu kulli khotiatin, bertengkar dengan orang yang membuat mobilnya tabrak. Itu tanda-tandanya mempermasalahkan. Gitu, nah. Itu contoh kecil kayak gitulah. Gara-gara urusan hub. Makanya kalau cinta sesuatu itu tidak boleh terlalu, benci sesuatu juga tidak boleh terlalu. Cinta sesuatu tidak boleh terlalu, benci sesuatu juga tidak boleh terlalu. Di Ihya itu ada hadis yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ahbib habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yaumama. Abghid baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumama. Cintai sesuatu yang kau cintai, sederhana saja, jangan terlalu. Karena sesuatu yang kau cintai, kalau kamu terlalu mencintainya, suatu saat akan bakal jadi musuhmu, menjadi faktor penyebab kau terjerumus dalam jurang maksiat. Dan bencilah sesuatu yang kau benci, juga sederhana saja, jangan sampai terlalu membenci. Karena sesuatu yang terlalu kita benci, suatu saat akan menjadi sahabatmu, akan menjadi temanmu. Contohnya ada orang tidak merokok, benci perokok, suatu saat dia akan jadi perokok berat. Ada orang yang sebaliknya kayak gitu, dia merokok, menghina orang yang tidak merokok, suatu saat dia akan menjadi orang yang tobat dari rokok, dikasih penyakit, akhirnya tobat dari rokoknya. Tapi jangan terlalu membencinya, jangan terlalu mencintainya, sedang-sedang, biasa-biasa. Itu Mas Juli, kamu mendengarkan saya dalam mimpi aja enggak apa-apa. Jadi Allah juga mengizinkan para setan, iblis, para tentara iblis menggoda manusia. Wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Allah berfirman kepada iblis ketika iblis sudah dinyatakan sebagai musuh abadi untuk manusia. Wasyarikhum, ini khitabnya bukan ke Nabi Muhammad loh ini. Allah berfirman kepada iblis,
wasyarik, bersekutulah kamu iblis hum dengan anak turun Adam fil amwal, dalam urusan harta benda. Sesatkan mereka dalam urusan ini, bikin mereka itu kacau, bikin mereka maksiat kepadaku gara-gara amwal, harta benda, wal aulad, gara-gara anak. Tidak jarang orang tua itu berantem sesama orang tuanya gara-gara urusan anak, berantem sesama anak. Aneh. Tidak jarang orang tua menyalahkan gurunya ketika anaknya dipukul oleh gurunya kan. Nah itu termasuk tipu daya iblis. Gurunya disesatkan, orang tuanya disesatkan biar berantem. Wasyarikhum. Contohnya tidak jarang pengantin baru lupa hubungan intim baca basmalah, sehingga anaknya campuran anak manusia sama anak iblis, karena dia bersekutu dengan manusia. Kalau di kitab Wasiatul Mustafa di Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di dalam bahasa sunatnya baca basmalah sebelum hubungan intim itu dasarnya pakai ayat barusan, wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Karena orang yang lupa baca basmalah sebelum hubungan intim, entah yang suaminya yang lupa atau istrinya yang lupa, dua-duanya yang lupa. Kalau salah satunya yang lupa, yang satunya tetap baca, insya Allah masih selamat. Yang sunat itu dibaca salah satunya, dua-duanya lebih baik. Suaminya lupa tapi istrinya tidak lupa, itu juga bagus. Pokok jangan sampai lupa dua-duanya. Ketika dua-duanya dibikin lupa sama setan, sama iblis, maka iblis dan setan-setan punya kesempatan juga menyetubuhi istri-istri kita. Naudzubillah min dzalik. Sehingga anaknya nanti campuran, kayak ada bayi mulai kecil ndak nyusu ASI ibunya, masih kecil nyusu kaleng, susu sapi, berarti anak sapi. Kayak gitu campuran susu sapi, susu kambing, ndak asli anak manusia, karena ndak pernah minum ASI, air susu ibunya, yang sudah dibikin sama Allah langsung dari zat manusia yang melahirkannya. Meskipun kambing sama sapi itu juga ciptaan Allah. Jadi kalau memang dibikin punya vitamin, ya ibu susunya yang suruh minum gizi protein hewani, bukan anaknya yang mulai kecil dikasih susu itu. Makanya di Al-Quran diajarkan maksimal usia susu itu 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi ibu-ibu yang menyusui anaknya maksimal itu 2 tahun sempurna kalau ingin menyempurnakan usia susunya. Jangan sampai nyusui anak lebih dari 2 tahun. Sampai SMP kayak Lutfi ini sudah. Sampai kapan nih sampai? Ada tetangga saya itu sampai SMP nyusunya. Anak ibunya ndak tega. Kalau sudah di Al-Quran ditentukan haulaini kamila, ini harus tega. Supaya anak ini mau, harus musyawarah antara dua mempelai. Makanya di Al-Quran dijelaskan juga fa in arada fisolan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Ketika kedua orang tuanya, bapak ibunya anak yang nyusu ini berkeinginan ingin fisolan, nyape, misah bayi dari air susu ibu, itu harus antarodin minhuma, harus saling ridho. Kalau pin gampang disape itu harus antarodin minhuma, saling ridho. Yang kedua watasyawurin, saling rembukan, saling musyawarah. Gimana mas, sampean setujunya usia berapa? Usia 12 bulan, apa 17 bulan hisapnya, apa 1 tahun setengah atau 1 tahun 8 bulan, pokok jangan sampai lebih dari 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun berapa bulan dari kelahirannya? 24 tahun. 24 bulan itu berarti 2 tahun itu, atau 20 bulan baru sampai.
Berarti kurang 4 bulan lagi persiapan dilatih. Hanya melatihnya baru dengan susu-susu produk sapi, kambing itu melatih. Atau didoyankan, kesukaannya anak itu apa? Es ya es, tandingan ASI ibunya. Tapi syaratnya tadi dari Allah itu penuhi kalau ingin gampang. Antasyawurin, saling musyawarah, antarodin, suami istri harus ridho. Kadang yang ridho anaknya disapi cuma ibu, bapaknya ndak rela kalau anaknya sakit-sakitan kurang ASI ibu, tapi ibunya yang ngeyel. Pega aku mas, semisal ya, sampai nyusu, anaknya nyusu semisal. Akhirnya ibunya nekat nyape, ndak berhasil, nangis rewel karena ndak musyawarah dengan baik, terus ndak saling ridho. Jadi kalau pingin gampang, anaknya gampang disapi, syarat dari Allah penuhi. Antarodin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi kedua orang tuanya. Walau sampai lebih dari 2 tahun dosa orang tuanya. Makanya wajib jangan sampai, harus tega, memang harus tega, jangan sampai lebih dari 2 tahun. Caranya supaya gampang, yaitu tadi di Al-Quran nyatakan antarodin, ya saling ridho, nggak boleh hanya pihak yang suami saja yang ridho, istrinya nggak ridho, atau kebanyakan pihak istrinya tok yang ridho. Makanya saya setiap dimintai doa oleh ibu-ibu yang nyapi anaknya itu saya tanyai, sudah izin ke suaminya apa belum? Kalau jawabannya belum, saya suruh pulang, izin dulu ke suaminya. Itu percuma, kita kalah, doa kita kalah dengan nasnya Al-Quran tadi. Kalau orang doa, ya doanya diilmoni juga, karena ngerti fikih, ngerti Al-Quran, pakai Al-Quran. Biasanya susah, tetap ingat lagi nanti, baik rewel nanti, nangis. Kalau di kitab Hasyiatus Shawi, sahabat Ibnu Abbas itu, dari riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, nama-nama Ashabul Kahfi itu bisa untuk membuat bayi yang rewel bisa ndak rewel, ditulis, dibuatkan tulisan atau dimasukkan ke dalam air, nama-nama Ashabul Kahfi. Miksilimina, Tamliho, Martunus, Nainus, Sariulus, Zunwanus, Palis, Tato Yunus. Ini ditulis, setelah itu dicelupkan ke air, minumkan ke ibu susu atau suruh usapkan ke payudaranya dan minumkan ke anak. Insya Allah lupa. Makanya katanya Ibnu Abbas itu, ajarkan nama-nama Ashabul Kahfi kepada anak-anak kita karena manfaatnya banyak. Kendaraan kalau ditulisi nama Ashabul Kahfi, insya Allah selamat, tidak bakal kecelakaan. Terus pintu rumah ditulisi nama-nama Ashabul Kahfi, insya Allah tidak akan kemalingan, tidak akan kebakaran. Itu ada 9 manfaat yang ditulis oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bapak sama anaknya sahabat Nabi ya. Abbasnya pamannya Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbasnya ini misananya Kanjeng Nabi, sepupunya Rasulullah, karena Sayyid Abbas adiknya Sayyid Abdullah, ayahanda Rasulullah. Terus Ibnu Abbas ini langsung mendapatkan doa langsung dari Rasulullah mulai kecil. Kanjeng Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dengan doa, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fiddin. Ya Allah, alimkan Ibnu Abbas tentang cara mentakwil, mentafsirkan Al-Quran, dan ngertikan dia tentang ilmu agama. Itu yang dungakno alim itu langsung Rasulullah. Jadi kalau sudah Abdullah bin Abbas yang nulis, insya Allah benarnya, insya Allah ilmu ini dari Kanjeng Nabi. Sudah itu, kita tahunya ilmu itu. Kalau sama tidak tahu namanya, saya tuliskan nanti. Karena bahasanya bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Ashabul Kahfi kan di Yordania, Ashabul Kahfi di era kerajaan Romawi. Timbalik ke itu, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Makanya cara setan untuk membuat manusia itu maksiat, ya dihobikan tentang dunia, disenangkan dengan hobi dunia. Fayuskiru asyiqoha hubbuha,
rasa cintanya pecinta dunia itu akan membuat mabuk kepada yang dimabukkan, sehingga dia sampai tidak sadar berbuat maksiat tanpa dia sadari. Awalnya terjerumus kepada perkara subhat, perkara makruh, jadinya perkara haram. Jami'ul umam al-mukadziba li anbiya'ihim innama hamalahum ala kufrim hubbud dunya. Kebanyakan umat-umat terdahulu yang tidak percaya, tidak beriman kepada para nabinya itu karena didorong oleh rasa cinta dunia, sehingga mereka membuat kufur kepada para rasul yang Allah utus menemui mereka. Contohnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya maksiat gara-gara tidak nurut, gara-gara cinta dunia yang mereka miliki. Jadi ada pepatah Arab mengatakan ad-dunya khamrus syaiton, dunia itu araknya setan. Faman syariba minha, barang siapa yang meminum dunia, lam yufik min sakratiha illa fi askaril mauta khosiran nadiman. Orang yang sudah terlanjur mabuk dunia, maka dia tidak akan siuman sadar dari mabuknya, kecuali di dalam masuk di dalam golongan orang-orang yang mati menyesal dan rugi dunia sampai akhirat. Jadi kesimpulan dari hadis yang kita baca, fawaidul hadis, faedahnya hadis ini, la khaira fi hubbid dunya mutlaqan, tidak ada kebaikan di dalam cinta dunia secara mutlak. Wa mahabbata sababun lil waq'i fil mukhalifat, karena cinta dunia terlalu itu menjadi faktor penyebab dia terjerumus maksiat kepada Allah. Dan yang kedua kesimpulannya, az-zuhdu fid dunya asasun najat fiha, tidak terlalu mencintai dunia menjadi asas pondasi selamat dunia sampai akhirat. Saya ulangi lagi, orang zuhud itu tidak harus fakir. Terus orang dikatakan tidak cinta dunia bukan berarti diartikan tidak bekerja. Jangan sampai salah paham. Kita tetap berkeharusan bekerja, karena dengan kerja kita untuk menafkahi keluarga sudah jadi ibadah kepada Allah tanpa kita sadari. Kanjeng Nabi itu kerja. Mamin nabiyin illa walau kasbun. Semua nabi yang Allah utus pasti mempunyai mata pencaharian. Mulai Nabi Adam jadi petani, Nabi Idris konveksi penjahit pakaian, membuat baju pertama kali, penulis pena pertama kali. Nabi Musa juga dagang, juga jadi nelayan. Nabi Isa itu juga jadi dokter, sering ngobat-ngobati orang. Terus Nabi kita Muhammad SAW dalam sejarah pernah jadi pengembala kambing, angonkan embeknya orang. Terus pernah jadi karyawannya Siti Khadijah. Jadi maksud hubutunya kuli khoti'ah itu, sukuli khoti'ah, bukan berarti kita meninggalkan dunia 100%. Karena itu sudah nasnya Al-Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Setiap manusia itu punya rasa sayang kepada dunia, li hubbil khair. Dunia itu segala sesuatu yang menyibukkan hati kepada Allah. Yang terakhir kesimpulannya, annal mu'min ya'khudhu min dunyahu ma yatazawwadu bihi li akhirati. Setiap orang beriman disuruh mengambil bagian dunianya untuk dijadikan bekal urusan akhiratnya. Jadi tetap bekerja. Biar apa? Biar bisa sedekah. Biar bisa menafkahi anak istri, orang tua. Biar bisa membantu tetangganya dan saudara-saudaranya membutuh bantuan. Karena tidak kerja ya tidak bisa sedekah. Hanya bisa sedekah menyumbangkan tenaga nanti. Karena infak itu ada infak bil mal, ada infak harta, ada infak ilmu. Orang punya ilmu, ilmunya diajarkan, berarti yang diinfakkan ilmu pengetahuannya. Orang punya harta, terus hartanya diinfakkan, berarti yang diinfakkan adalah hartanya. Orang punya tenaga, tenaganya dibuat nolong orang, bantu mikulkan apa, ngangkutkan air, misal contoh kecilnya, itu sudah berarti infak tenaga. Jadi fleksibel, jangan terlalu kaku mengartikan itu.
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini sudah 28 menit kita bahas. Karena nanti ada yang tanah ya tidak apa-apa. Pokok pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap masuk rumah itu jangan sampai lupa uluk salam kepada yang tinggal di rumah itu. Kalau memang tidak ada orang ya, salamnya kayak salam tahiyat. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baru baca surat Al-Ikhlas 1 kali, Kulhu 1 kali. Pokok setiap masuk rumah itu jangan sampai lupa baca salam. Kalau di hadis yang saya baca itu, idza dakhalta baitaka fasalim ala ahlihi faqul qul huwallahu ahad. Kalau kamu masuk rumah, jangan lupa uluk salam kepada yang tinggal di rumah itu. Lalu bacalah surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad 1 kali. Wa ilam yakun fihi ahadun, kalau di dalam rumah itu tidak ada orang, atau ada tapi orangnya tidur, nah, mungkin dijawab salam kita, fasalim alayya, maka uluk salamlah kepadaku. Kepada kuku di sini adalah Rasulullah. Fakul kulullahu ahad. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Baru baca Al-Ikhlas 1 kali. Kalau di kitabnya Syekhona Khalil Bangkalan atau di kitab Fathul Mu'in, kalau masuk rumah tidak ada penghuninya, atau kita masuk rumah sekiranya kalau aku tidak dijawab orangnya karena tidur atau di belakang, maka salamnya kayak salam tahiyat, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu baru baca kulhu 1 kali. Jadi kalau saya simpulkan, saya gabungkan semua pendapat ini, jadi intinya jangan lupa uluk salam terus baca kulhu 1 kali. Entah uluk salam kayak salam tahiyat atau uluk salam ketika ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dijawab, baru kita baca kulhu 1 kali. Meskipun bukan rumah kita sendiri, kita bertamu, atau apalagi ke rumah kita sendiri. Kalau rumah kita sendiri, ya salam ke Rasulullah terus kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baru kulhu 1 kali. Itu fadilahnya apa? Fa'adarallah alaihi rizqa ala jirani. Allah melancarkan rizkinya penghuni rumah itu dan rizki-rizki tetangganya. 45 sekitarnya, 40 rumah sekitarnya itu Allah lancarkan. Kalau semuanya sama-sama lancar, tidak ada kata-kata iri hati ketika tetangganya lancar rizki, karena sama-sama lancarnya. Itu khasiatnya salam sama kulhu yang tidak lupa. Saya tadi kesini oleh salam itu terus saya baca kulhu meskipun tidak disuruh oleh tuan rumah, biar penghuni rumahnya juga marem rizkinya. Dulu itu gara-gara ada dawu ini, faktor penyebabnya apa, sababul urutnya, gara-gara ada salah satu sahabat Nabi itu fasyaka ar-rajul Rasulullah SAW dhaikal ma'isha, curhat masalah rupeke pangupa jiwa, sempitnya mata pencarian, seret rizkinya, banyak hutang, usahanya bangkrut. Akhirnya wadul lah Kanjeng Nabi, gimana solusi Kanjeng Nabi supaya pulih semua, hutang saya lunas, terus ekonomi saya berjalan naik lagi. Akhirnya dipesan ini, jangan lupa setiap masuk rumahmu ulul salam, lalu baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 1 kali. Nggak usah banyak-banyak, insya Allah nanti naik pelan-pelan. Istiqomah kan ya. Meskipun kita baru keluar rumah 1 menit atau 5 menit, terus masuk lagi uluk salam, tambah sering diamalkan, tambah semakin lancar. Meskipun baru saja saya beli sesuatu keluar, dapat 5 menit, setelah itu masuk ke rumah lagi gitu. Wis minimal salam kayak tahiyat itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Baru nanti baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kebanyakan
gara-gara faktor seret rizki itu orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Kadal fakru kufron, hampir saja kefakiran itu, orang seret rizkinya itu menyebabkan dia mengkufuri nikmat Allah, menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah, menyebabkan dia menyalahkan takdir Allah gara-gara urusan seret rizki. Makanya resep-resep dari Kanjeng Nabi diamalkan. Kalau di surat Alam Nasrah itu setiap selesai sholat fardu itu baca 10 kali. Man lazimaha akibat sholawatil khamsi, barang siapa yang istiqomah baca surat Alam Nasrah laka sadrak sehabis sholat fardu 10 kali, hasolalahu taisir fil rizki wa taufiq fil ibadah. Allah mudahkan urusan rizkinya dan Allah mudahkan urusan ibadahnya. Biar tidak males ibadah, terus rizki tetap berjalan normal, selalu cukup kebutuhannya setiap hari, tidak pernah kurang. Ada lebihnya bisa sedekah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Badli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.